Selamat datang di kelas menulis komedi bersama saya Rio Misapa. Kali ini kita berangkat pada satu pertanyaan yang agak panjang. Mengapa kita tidak tertawa pada lelucon yang sama, tetapi kita selalu ambiar setiap mendengarkan lagu berulang-ulang? Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, marilah kita lihat lebih detail lagi apa itu lagu dan apa itu komedi. Kita pasti pernah mengalami suatu kejadian di mana kita berada di tempat umum, misalnya di kafe atau dalam perjalanan. Kemudian kita mendengar lagu yang diputar oleh orang lain atau pengelola kafe tersebut, dan kemudian kita jadi teringat lagu itu pada suatu masa, mengingatkan kita pada suatu hal, suatu peristiwa atau seseorang gitu ya. Nah, itulah yang menjadi sebuah keajaiban sebuah lagu. Lagu itu selalu membawa pada sebuah kenangan, pada sebuah memori. Misalnya saja ketika saya mendengar lagu Kangennya Dewa, itu saya teringat ketika saya sekolah, ada teman, saya nggak tahu siapa, tiba-tiba menulis seluruh lirik lagu Kangennya Dewa itu di papan tulis kelas. Itu yang saya ingat dari lagu Dewa. Atau ketika saya mendengar lagunya Samsons, Bams itu akan memutar memori saya ketika saya awal-awal kerja. Atau lagu yang lain ya, misalnya seperti Wayang Gadis Kecil. Itu selalu mengingatkan saya pada masa liburan terbaik saya. Ketika saya 2 minggu di Lombok backpackeran dengan sahabat-sahabat saya. Lagu akan selalu membawa kenangan, membawa memori. Begitu juga dengan diri kita gitu ya. Setiap kita mendengar lagu ini, mungkin kita akan ingat pada seseorang, sahabat kita, pacar kita, atau siapapun kita, sehingga selalu akan terbawa kenangan. Dan apalagi itu tidak disengaja, misalnya yang di kafe tadi atau kita dalam perjalanan, sehingga tiba-tiba kenangan-kenangan itu muncul. Itu yang membuat kemudian kita ambiar, kita merasa larut dalam lagu itu, kita merasa oh iya ya, ada kenangan yang di masa lalu kita, seperti itu. Makanya setiap ada pertanyaan misalnya seperti ini, Dewa itu yang bagus tuh Once atau Ari Lasso? Sebenarnya bukan kualitas musiknya Ari Lasso atau vokalnya Once itu seperti apa, tetapi bagaimana seseorang itu mendengarkan lagu Dewa pertama kali. Apakah dia mendengarkan pada era Ari Lasso tahun 90-an atau mendengarkan ketika vokalisnya Once tahun 2000-an. Nah, kenangan itu yang dibangun, bukan pada range suara atau teknik menyanyi dan sebagainya. Ketika saya mendengar Dewa, ya kenangan saya ketika Ari Lasso pertama kali muncul. Jadi itu yang pertama kali. Mungkin bagi yang generasi sudah saya, dia memilih Once karena ketika dia tumbuh remaja, misalnya lagu Once yang dia dengar. Sebenarnya lagu itu adalah kenangan, membawa kenangan lah minimal. Komedi sebaliknya. Komedi membawa kita pada kejutan. Kejutan itu yang membuat kita tertawa. Kita sudah belajar di pertemuan pertama, mengutip Aristoteles, rahasia dari komedi adalah kejutan. Kemudian kita lihat beberapa di pertemuan-temuan awal sebelumnya, bagaimana kejutan itu diciptakan, bagaimana kejutan itu kemudian membuat kita kaget, oh ternyata seperti ini. Kalau dalam stand komedi, oh ternyata punchline-nya seperti ini, ternyata di rule of three normal patah gitu ya. Atau seperti itu, kejutan-kejutan itu yang dihadirkan dalam komedi, sehingga ketika kita melihat film komedi yang didaur ulang, itu biasanya tidak sesukses film-film komedi yang sebelumnya, yang originalnya ya. Bisa jadi Warkop DKI yang dibawakan oleh yang diperan oleh Abimanya maupun Aliando, film Benyamin yang dibawakan kemudian diperankan kembali oleh Reza Radian, atau Ateng Iska yang Iskanya diperankan oleh Soleh Solihun. Menurut saya itu
bukan gagal tidak membawa kelucuan, tetapi kenangan-kenangan terhadap komedi itu nggak ada, karena orang melihat komedi sebagai kejutan, dan kejutannya tidak ada karena orang sudah tahu patronnya Warkop itu seperti apa, Reza Benyamin itu seperti apa, bahkan Atek Iska seperti apa. Kalaupun ada ya mungkin tidak seger komedian aslinya gitu ya, karena lucuan yang sama tidak membawa kejutan. Kita sudah tahu tebak-tebakannya di mana, kita sudah tahu patahan dialognya gimana, kita sudah tahu belokan logikanya kemana, kita sudah tahu kata yang diplesetkan itu apa, atau kita sudah tahu adegan berikutnya apa, maka kita tidak akan pernah tertawa pada lelucon yang sama. Tetapi mengapa kita ambyar setiap mendengarkan sebuah lagu? Karena setiap kita mendengarkan lagu itu, kenangan kita akan kembali lagi. Kita mendengarkan lagu itu, katakanlah 2 bulan berikutnya, kenangan itu juga akan terbawa lagi, sehingga itu akan selalu terbawa. Itu yang menjadikan alasan kenapa orang-orang tua kita itu punya lagu Golden Memories, ya karena lagunya itu saja, itu lagu-lagu itu yang mereka bawa ketika mereka tua dan ketika ingat. Sama seperti halnya sebuah quote mengatakan selera orang bermusik atau lagu itu berhenti di umur 25 tahun, sehingga di setelah umur itu dia tidak punya kenangan terhadap sebuah lagu, yang mungkin dia sudah bekerja, sudah menikah, sehingga masa romantisme ketika remaja atau masa pergaulan di masa-masa kuliah SMA itu yang paling diingat, bukan lagu-lagu yang kemudian rilis atau launching ketika umur 30-an, 40 dan sebagainya. Berbeda dengan komedi. Kita mungkin mengenal Sri Mulat, kemudian Korpat Panggung, kemudian kita mengenal Dono di format film, ya paling populer ya di format film. Kemudian kita mengenal Bagito di format acara TV show. Kemudian berikutnya ada Extravaganza Tawasutra yang merupakan format sketsa di TV, atau serial Lupus yang dari buku kemudian menjadi sinetron, menjadi film dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa komedi itu dinamis, dia lebih banyak menghadirkan kejutan-kejutan untuk membuat tawa penontonnya. Saya pernah mendengarkan statement ini dari Miing Bagito, pernah dia menyampaikan membuat komedi itu jauh lebih susah dari membuat lagu. Ada mungkin beberapa komedian juga menyampaikan itu. Tetapi persoalannya bahwa mungkin di sini letak seni komedi. Kita membuat sebuah kejutan, kita membuat sebuah orang itu tiba-tiba kaget dengan punchline yang tidak pernah terpikirkan, sudut pandang yang kemudian membuat kita, oh iya ya seperti itu ya, dan sebagainya. Apakah kemudian menulis komedi itu menjadi sesuatu yang sulit? Ya kalau kita melihat ke pertemuan sebelumnya, komedi itu gampang. Paling enggak itu yang kita sepakati bersama dulu. Bahwa kemudian bagaimana kita mencari kejutannya, bagaimana kita menghadirkan sesuatu yang baru, bagaimana kita melihat perspektif yang baru, nah itu adalah tantangan bagi kita. Karena orang akan tidak tertawa kalau kita hanya men-share gambar atau cerita lucu yang sudah kita dapat dari WA, atau kita cuma forward video-video yang ada di sosial media. Kita mungkin tertawa karena baru kita melihat itu pertama kali, tapi ketika kita share itu, orang mungkin nggak tertawa karena dia sudah melihat video yang sama sebelumnya. Nah sebenarnya itu juga nggak disarankan juga sebagai sebuah kreator ya, seorang penulis komedi. Ya kalau kita mau melihat sebuah karya itu lucu, minimal jangan kita kopas, kita klik tombol share aja. Jadi kita mengakui bahwa yang membuat di sosial media, yang membuat lucunya adalah akun ini atau halaman ini atau page ini. Kalau di WA mungkin agak susah ya, karena forward gitu. Makanya saya sangat jarang banget untuk kemudian memforward
sebuah lelucon yang saya baca di sosial media atau di chat, forum chat gitu, karena saya melihat bahwa bisa jadi orang yang membaca beranda saya itu sudah mendapatkan joke yang sama sebelum saya. Lalu bagaimana kita membuat sebuah materi tulisan komedi kalau kemudian kita merasa bahwa sudah banyak lelucon yang ada di sosial media? Caranya adalah nanti kita ada di pertemuan berikutnya tentang bagaimana kita belajar menulis komedi atau lelucon yang sering banget kalian dengar, sehingga dalam satu titik kalian merasa basi gitu ya, atau misalnya garing, karena saking selalu seringnya kita mendengar itu, kejutannya sudah nggak ada lagi. Sebagai contoh misalnya, saya pribadi ketika dulu ada musim gombalan bapak kamu gitu ya, sejarah dalam dialognya ada cowok ada cewek, kemudian si cowoknya bilang, "Neng, bapak kamu pencuri ya?" Terus si ceweknya jawab, "Kok tahu sih?" Cowoknya jawab, "Soalnya kamu telah mencuri hatiku." Nah, sebenarnya itu tidak membuat kejutan bagi saya karena formulanya sudah ketebak. Bapak kamu bla 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 bla. Dijawabnya, "Kok tahu sih?" Nah, bapak yang bla 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 tadi, pencuri, itu kemudian kita akan berpikir asosiasinya apa sih pencuri? Oh, pencuri itu ya mencuri apa? Mencuri hati. Nah, udah ketebak. Oh, atau misalnya bapak kamu tukang cat ya. Cat itu apa? Cat itu mengecat. Cat itu apa? Warna. Kemudian ketika si ceweknya jawab, "Kok tahu sih?" Nah, otak saya udah berpikir kamu telah mewarnai hariku. Nah, itu kan formal yang gampang ketebak, yang setidaknya bisa ketebak lah. Untuk penugasan berikutnya, kalian akan menulis dalam sebuah tulisan pendek 3 atau 4 alinea saja. Kemudian kalian menuliskan lelucon apa yang pernah kalian dengar kemudian itu viral. Misalnya contohnya tadi koinan bapak kamu gitu ya. Kenapa itu menjadi viral? Apa lucunya? Kemudian apakah kalian berusaha untuk membuat sebuah format yang sama gitu ya, untuk sebagai sebuah lelucon yang baru, misalnya bapak kamu pengemudi helikopter lah, atau bapak kamu penambang di Uganda lah gitu. Nah, sebutkan hal-hal kayak gitu. Oke, saya Rioni Safa, ketemu lagi dalam kelas penulis komedi berikutnya.